Bismillahirrahmanirrahim. Bab sana'in nasi 'alal mayyit. Di sini bab menerangkan pujiannya orang-orang 'alal mayyiti kepada mayit. Orang Islam maksudnya. Anas dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu. Qala berkata Sayyidina Anas, maru orang-orang sama lewat, para sahabat ini maksudnya. Bijanazatin dengan bijanazatin melewati bijanazatin jenazah. Fa asnau maka mereka memuji-muji alaiha jenazah khairan dengan kebaikan. Faqala maka berkata bersabda an-nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajibat wajib. Thumma marru kemudian mereka lewat bi ukhra dengan jenazah yang lain. Fa asnau maka mereka memuji-muji alaiha atas jenazah syarron keburukan. Faqala maka berkata an-nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asnau alaiha syarron maksudnya itu mencaci. Fa asnau maka mereka mencaci alaiha atas jenazah maksudnya tidak memuji, kebalikannya memuji siapa? Mencaci, benar kan? Syarron keburukan atau menyebut gitu aja biar pas. Fa asna maka mereka menyebut alaiha atas jenazah syarron keburukan. Maka berkata an-nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajibat wajib. Faqala maka berkata Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, ma wajibat, ma apa wajibat wajib bagi jenazah? Wajib apa wahai baginda Nabi? Qala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, Hada orang mati ini, mayit ini, asnaitum kalian telah memujinya, alaihi kepada orang mati ini, khairan dengan kebaikan, wajibat maka wajib lahu bagi orang mati ini, al jannatu surga. Wahada dan mayit ini, asnaitum kalian telah berkata alaihi kepada mayit ini, syarron keburukan, wajibat maka wajib lahu bagi mayit ini, an-narun neraka. Antum kalian semua syuhada Allah adalah saksi-saksinya Allah fil ardi bumi di dalam bumi. Muttafaqun alaih. Orang-orang Islam yang masih hidup ini adalah saksi bagi orang-orang mereka yang sudah mati. Makanya Masya Allah, orang itu bermaksiat di depan orang dengan bermaksiat bersembunyi-sembunyi itu saja itu dosanya sudah beda. Orang bermaksiat dengan terus terang itu dosanya lebih gede dan dosanya tidak diampuni oleh Allah kecuali memang harus tobat benar. Jangan orang kalau bermaksiat sembunyi-sembunyi, nah, maka dia ini masih ditutupi oleh Allah dan akan diampuni oleh Allah. Kenapa kok seperti itu? Ya di antara ini orang itu kalau bermaksiat di depan orang, ya, di depan orang-orang Islam, nanti kalau mati orang Islam akan berkata buruk. Oh ini orang fasik yang ini, ya, wajibat akhirnya neraka. Sebaliknya kalau orang itu berbuat baik, banyak dilihat oleh orang-orang Islam sebagai orang yang baik, maka ketika mati dia akan dipuji oleh orang Islam. Sehingga wajibat, wajib masuk surga. Makanya, nah kenapa kok begitu? Itu bukan hanya itu saja. Kalau orang itu bermaksiat sudah terang-terangan, sampai orang-orang Islam itu tahu bahwa dia sebagai orang yang fasik, artinya dia ini sudah tidak ada malu, tidak ada takut di hadapan Allah untuk berbuat maksiat. Nentangnya sama Gusti Allah itu terang-terangan. Bisa seperti itu. Wa an Abil Aswad dari Abil Aswad qala kata Abil Aswad. Lagi ini yaitu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, hati-hati kalau berkata kepada saudara Islam kita yang sudah mati. Perjalanan pertama, hati-hati orang itu hidup itu jangan memperlihatkan keburukan kemaksiatan di hadapan orang Islam, karena mereka akan jadi saksi-saksinya Allah di muka bumi ini.
Dan hati-hati pula bagi orang Islam berkata kepada saudara-saudara Islam yang telah mati. Kalau mau berkata, berkatalah dengan kata-kata yang baik, biar mereka diampuni oleh Allah. Kalaupun mereka ini banyak maksiat, dilihat atau diingat-ingat kebaikannya. Ada satu riwayat mengatakan ada seseorang yang mati. Kemudian orang ini banyak para sahabat-sahabat yang lain menganggap orang fasik, orang yang sudah banyak berbuat dosa. Maka baginda Nabi sangat susah sekali mendengar orang-orang Islam mengatakan dia itu orang fasik. Maka akhirnya baginda Nabi bertanya kepada orang-orang yang ada itu, adakah di antara kalian yang mengetahui orang ini pernah berbuat baik, walaupun sekali saja? Maka ada satu orang yang mengatakan, saya baginda Nabi SAW, saya pernah berjaga dengan orang ini. Langsung baginda mengatakan, wahai fulan, teman-teman kamu mengatakan kamu ini ahli neraka, tapi aku saksikan bahwa kamu ini ahli surga. Ini memang itu orang nakal gitu, tetapi cobalah cari, ini juga pelajaran lagi dari baginda Nabi. Walaupun kita melihat teman kita ini nakal, banyak perbuatan dosa, coba cari, mungkin punya kebaikan-kebaikan, itu sajalah yang dilihat. Kalau kita menutupi keburukan-keburukan orang Islam, nanti kita sendiri yang akan ditutupi keburukan-keburukannya oleh Allah. Jadi keburukan orang Islam seharusnya ditutupi. Bahkan ketika orang itu memandikan mayit, ini ada fadilah tersendiri menutupi keburukan yang kamu lihat pada mayit. Orang memandikan mayit, kamu lihat keburukan-keburukan pada ada satu perkara yang tidak baik lah yang kamu lihat pada mayit itu. Loh, ternyata begini orang ini. Itu harusnya tertibnya gimana? Itu tertibnya harus kamu sembunyikan, jangan sampai disebar-sebarkan. Itu orang Islam harus disembunyikan. Maka juga kita nanti balasannya seperti itu juga. Kita akan ditutupi kesalahan-kesalahannya oleh Allah SWT. Jadi orang Islam itu begitu cara melihat saudara Islamnya. Wan Abil Aswad, dari Abil Aswad, kalau berkata Abul Aswad, qadimtu aku datang al-Madinah ke Madinah. Fajalastu maka aku duduk ila Umar bin Khattab, pada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Famarrat maka lewat bihim kepada Sayyidina Umar dan rombongan duduknya dan orang-orang yang duduk bersamanya. Jenazatun seorang jenazah, sebuah jenazah gitu aja ya. Sebuah juga enggak cocok, seorang sudah mati lah. Nah, gimana? Jenazah dan jenazah. Fa uthniya maka dipuji ala sahibiha, atas jenazah itu, maksudnya sahib yang mempunyai jenazah, maksudnya jenazah itu khairan, kebaikan. Faqala maka berkata Umar wajib. Tsumma murra kemudian dilewatkan bi ukhra dengan jenazah yang lain. Fa uthniya maka dipuji ala sahibiha khairan, atas jenazah itu baik. Faqala maka berkata Umar wajib. Tsumma murra kemudian dilewatkan bi tsalitsati dengan jenazah yang ketiga. Fa usniya maka dikatakan ala sahibiha, atas jenazah itu syarron, keburukan. Faqala maka berkata Umar wajib. Qala berkata Abul Aswad, faqultu maka aku berkata, wa ma wajabat ya Amirul Mukminin. Wa dan apa wajib ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, pada jenazah ini wajib apa? Qala berkata Sayyidina Umar, qultu aku berkata, kama qala seperti yang telah katakan an-Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang aku katakan tadi itu ya seperti yang dikatakan baginda Nabi ketika ada orang-orang menyaksikan jenazah, berkata baik dan berkata buruk. Ayyuma muslim, siapa saja orang Islam syahidalahu, yang menyaksikan dia, arba'atun, 4 orang bi khairin, dengan baik, adkhalahullahu jannah, maka Allah akan memasukkan dia surga. Faqulna maka kami berkata kepada baginda Nabi, wa salasatun,
dan 3 orang. Qala berkata baginda Nabi wasallam, dan 3 orang yang bersaksi, kok saksi baik, maka dia juga masuk surga. Faqulna maka kami berkata wasnani, dan 2 orang. Qala berkata baginda Nabi wasnani, dan 2 orang juga. Tsumma lam nas'alhu, kemudian kami tidak bertanya baginda Nabi anil wahidi, dari persaksian 1 orang. Bagaimana kami enggak tanyakan kepada baginda Nabi. Rawahul Bukhari. Sampai seorang jenazah kok disaksikan 4 orang Islam, ini orang baik, masuk surga. Katakan lagi kepada baginda Nabi, kalau 3 orang bagaimana? Iya, masuk surga juga. Kalau 2 orang bagaimana? 2 orang bersaksi bahwa ini orang baik, maka masuk surga juga. Kalau 1 orang ini enggak ditanyakan dulu, semua ditanyakan ya bagus sebetulnya. Kalau masih ada 1 orang bersaksi bahwa dia ini sebagai ahli surga atau sebagai orang baik, maka ya masih masuk surga. Tapi melihat tadi yang hadis yang saya sebutkan tadi, yaitu kesaksiannya baginda Nabi 1 orang, kesaksiannya 1 orang dari temannya bahwa dia itu pernah berbuat baik, yaitu berjaga bersamanya, ya, itu 1 orang. Nabi juga mengatakan, wahai fulan, teman-teman kamu semua mengatakan kamu ahli neraka, tapi aku saksikan kamu ahli surga, karena masih ada 1 orang yang bersaksi bahwa kamu ini orang baik. Nah, ini juga kabar yang menggembirakan lah. Nah, udah yang penting itu jangan sampai banyak berbuat keburukan, apalagi di depannya orang Islam, apalagi di depan orang Islam. Berbuat baik, karena mereka adalah saksi-saksi Allah di muka bumi ini.